Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Jati Sidik. Di sini saya akan membacakan beberapa surah beserta hukum tajwidnya. Surah yang pertama adalah surah Al-A'raf ayat 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awa'ajibtum an ja'akum dzikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. Dalam kalimat awa'ajibtum terdapat huruf ba mati, maka hukum bacaannya adalah qalqalah sughra. Kemudian pada kalimat anja'akum, dalam kalimat anja terdapat hukum bacaan ikhfa, nun mati bertemu huruf ja, dan huruf ja dibaca panjang karena adanya mad wajib muttasil. Kemudian pada kalimat dzikrum mir rabbikum, dalam kalimat dzikrum terdapat tanwin bertemu huruf mim, maka hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Kemudian dalam kalimat mir rabbikum terdapat nun mati bertemu huruf ra, maka hukum bacaannya adalah idgham bila gunnah. Kemudian pada kalimat rajulin minkum itu terdapat tanwin bertemu huruf mim, maka bacaannya adalah idgham bi gunnah. Kemudian dalam kalimat minkum terdapat nun mati bertemu huruf kaf, maka hukum bacaannya adalah ikhfa. Kemudian pada kalimat liyunzirakum terdapat nun mati bertemu huruf za, maka hukum bacaannya adalah ikhfa. Kemudian pada kalimat wadhkuru itu dibaca panjang karena terdapat mad jaiz munfatil. Kemudian pada kalimat khulafa itu dibaca panjang karena terdapat mad wajib muttasil. Kemudian pada kalimat mim ba'di itu terdapat nun mati bertemu huruf ba, maka hukum bacaannya adalah iqlab. Kemudian pada kalimat nuhin wa zadakum, dalam kalimat nuhin itu terdapat tanwin bertemu huruf waw, maka hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Kemudian pada kalimat fadhkuru itu dibaca panjang karena terdapat mad jaiz munfasil. Kemudian dalam kalimat ala itu dibaca panjang karena terdapat mad wajib muttasil. Kemudian lanjut ke surah yang kedua, yaitu surah Yusuf ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma
wa inna lahu lanasihun. Dalam kalimat qalu ya itu dibaca panjang karena terdapat mad jaiz munfasil. Kemudian pada lafaz la ta'manna itu kenapa bibirnya dimonyongkan? Karena la ta'manna termasuk hukum bacaan ismam. Kemudian pada lafaz wa inna lahu, dalam kalimat wa inna lahu termasuk bacaan gunnah. Kemudian lanjut ke surah yang ketiga, yaitu surah Al-Insan atau surah Ad-Dar ayat 15 sampai 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Dalam kalimat alaihim bi'aniyah, dalam kalimat tersebut terdapat mim mati bertemu huruf ba, maka hukum bacaannya adalah ikhfa syafawi. Kemudian pada kalimat niyatin min fiddah, dalam kalimat tersebut terdapat tanwin bertemu huruf mim, maka hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Kemudian dalam kalimat min fiddah terdapat nun mati bertemu huruf fa, maka hukum bacaannya adalah ikhfa. Kemudian dalam kalimat fiddatin wa akwab, dalam kalimat tersebut terdapat tanwin bertemu huruf waw, maka hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Kemudian dalam kalimat akwabin kanat, dalam kalimat tersebut terdapat tanwin bertemu huruf kaf, maka hukum bacaannya adalah ikhfa. Kemudian dalam kalimat min fiddatin qaddaruh, dalam kalimat tersebut terdapat nun mati bertemu huruf fa, maka hukum bacaannya adalah ikhfa. Kemudian dalam kalimat fiddatin qaddaruh, dalam kalimat tersebut terdapat tanwin bertemu huruf qaf, maka hukum bacaannya ikhfa. Kemudian dalam kalimat qaddaruha taqdira, dalam kalimat tersebut terdapat huruf qaf yang mati, maka hukum bacaannya adalah qalqalah sughra. Kemudian lanjut ke surah yang keempat, yaitu surah Fussilat ayat ke-44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Kemudian lanjut ke surah yang keempat, yaitu surah Fussilat ayat ke-44.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa 'arabi qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. Dalam kalimat a'jamiyal laqalu, dalam kalimat tersebut terdapat tanwin bertemu huruf lam, maka hukum bacaannya adalah idgham bila gunnah. Kemudian dalam kalimat a'jamiyu, kenapa dibaca a'jamiyu bukan a'jamiyu? Karena kalimat tersebut termasuk hukum bacaan tashil, jadi dibaca a'jamiyu. Kemudian dalam kalimat a'jamiyyu wa 'arabi, dalam kalimat tersebut terdapat tanwin bertemu huruf waw, maka hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Kemudian dalam kalimat hudaw wa shifaa, dalam kalimat tersebut terdapat tanwin bertemu huruf waw, maka hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Kemudian dalam kalimat wasyifaa, kenapa dibaca panjang? Karena terdapat mad wajib muttasil. Kemudian dalam kalimat fi adzanihim, kenapa fi di situ dibaca panjang? Karena terdapat mad jaiz munfasil. Kemudian di dalam kalimat waqru wa huwa alaihim, di dalam kalimat waqru itu terdapat huruf qaf yang mati, jadi itu termasuk hukum bacaan qalqalah sughra. Kemudian dalam kalimat waqru wa huwa alaihim terdapat tanwin bertemu huruf waw, maka hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Kemudian dalam kalimat ulaika, dalam kalimat tersebut dibaca panjang karena terdapat mad wajib muttasil. Kemudian dalam kalimat mim, maka dalam kalimat tersebut terdapat nun mati bertemu huruf mim, maka hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Kemudian dalam kalimat mim makanim ba'id, dalam kalimat tersebut terdapat tanwin bertemu huruf ba, maka hukum bacaannya adalah iqlab. Kemudian lanjut ke surah yang kelima, yaitu surah Al-Qiyamah ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila man raq, dalam kalimat wa qila man raq, dalam kalimat tersebut terdapat hukum bacaan saktah. Jadi hukum bacaan saktah itu adalah berhenti sejenak tanpa menarik nafas.
Dan dalam kalimat wa qila man raq, dalam kalimat tersebut terdapat huruf qaf di akhir kalimat, dan itu termasuk hukum bacaan qalqalah kubra.